Mungkin sebagian dari kita sulit mempercayainya. Tempat yang disebut suci, tempat di mana orang belajar firman atau nilai moral, ternyata juga bisa menjadi tempat terjadinya kejahatan terhadap tubuh dan martabat manusia. Namun, justru karena tempat itu disebut suci, kita tidak boleh diam. Sebab Tuhan membenci ketidakadilan dan memanggil umatnya untuk menjadi terang, bukan menutupi kegelapan. Salam sahabat IKN, bertemu kembali di podcast Ikatan Kristen Nusantara bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Doa saya semua kita dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini mengajarkan setiap manusia memiliki imago Dei, gambar Allah. Merusak tubuh seseorang berarti merendahkan gambar Allah sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini mengajarkan tubuh bukan milik siapapun selain milik Allah. Tidak seorang pun, bahkan pemimpin rohani sekalipun, tidak boleh memperlakukan tubuh orang lain dengan kekerasan atau pelecehan. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat ini mengajarkan Tuhan memanggil umatnya untuk menyingkapkan dosa yang disembunyikan, bukan melindunginya atas nama reputasi lembaga. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan digantungkan pada lehernya. Dalam ayat ini, sesuai dengan topik kita, Tuhan Yesus sangat keras terhadap dosa yang melukai anak-anak atau mereka yang tidak berdaya. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan rohani adalah dosa berat. Bagaimana? Di dalam Perjanjian Lama Yesaya 1 ayat 17 tertulis, "Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Ayat ini, jikalau kita sesuaikan dengan tema kita, mengajarkan gereja dan umat Allah tidak boleh menjadi penonton. Kita harus aktif membela korban, bukan melindungi pelaku. Beberapa ayat yang saya sudah sajikan dengan penjelasannya menjadi pedoman bagi kita bahwa kekerasan seksual di lingkungan religius, misalnya sekolah, asrama pendidikan rohani, bahkan tempat ibadah, sering dibungkam, tidak berbicara. Banyak korban tidak berani bicara karena takut kehilangan pendidikan, takut dikucilkan, takut dicap menentang otoritas rohani. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk taat pada dosa. Ketika pemimpin agama menyalahgunakan kekuasaannya untuk mempermalukan atau memaksa, itu bukan lagi ajaran Tuhan, itu adalah penyimpangan. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan, bukan menindas. Dalam Yohanes 8, ketika seorang perempuan dilempari batu karena dosa, Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi."
Ia tidak menutup mata terhadap dosa, tapi juga tidak menghancurkan manusia. Ia mengangkat martabatnya kembali. Itulah hati Tuhan yang sejati. Penuh kasih, tapi juga tegas terhadap ketidakadilan. Gereja dan komunitas iman dipanggil untuk meneladani sikap ini, membela korban, menegur pelaku, dan menegakkan kebenaran tanpa kompromi. Kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran hukum manusia, tapi juga penghinaan terhadap Allah. Maka, menolak kekerasan seksual berarti pertama, menghormati tubuh sendiri dan tubuh orang lain sebagai bait Allah. Kedua, menolak budaya diam dan berani bersuara. Ketiga, mendidik generasi muda tentang batas, martabat, dan kasih yang sejati. Keempat, membangun lembaga rohani yang transparan, aman, dan bertanggung jawab. Ingat, kasih sejati tidak menutup-nutupi dosa. Kasih sejati berarti tidak pada kejahatan, bahkan bila pelakunya adalah orang yang dihormati sekali, tokoh agama sekalipun. Jika engkau mendengarkan ini dan mungkin pernah menjadi korban, Tuhan tahu air matamu. Ia tidak pernah setuju dengan apa yang terjadi padamu. Di hadapannya, engkau bukan korban selamanya. Engkau adalah anak Allah yang dikasihi dan berharga. Luka itu mungkin belum sembuh, tapi Tuhan kita Yesus Kristus sanggup menjadikan luka menjadi kesaksian. Ia memulihkan hati yang patah, Mazmur 34 ayat 19, dan menggantikan abu dengan mahkota sukacita, Yesaya 61 ayat 3. Jangan diam dalam ketakutan. Tuhan memanggil kepada pemulihan, kepada terangnya. Dan bagi kita semua, mari kita berdoa agar gereja, setiap lembaga rohani sungguh menjadi tempat perlindungan, bukan tempat penyembunyian dosa. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita semuanya berdoa. Berdoa kepada Tuhan tentang masalah sex abuse atau pelecehan seksual yang terjadi sekarang di kalangan orang-orang religius. Mari kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu. Saya memimpin kita semuanya sehati berdoa untuk hal ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh duka bagi mereka yang disakiti oleh kekerasan seksual. Terutama di tempat yang seharusnya aman dan kami anggap suci, ya Tuhan. Tuhan Yesus, peluk mereka yang menangis dalam diam. Sembuhkan luka yang dalam. Kuatkan mereka untuk bersuara dan lindungi mereka dari rasa malu. Ampuni kami, umat-Mu ini, jika kami pernah diam saat kejahatan terjadi. Jadikan gereja dan lembaga pendidikan Kristiani menjadi tempat yang murni, di mana kasih-Mu nyata, bukan kuasa yang disalahgunakan. Ajari kami ya Bapa, berani berkata benar, bahkan saat itu, sekalipun itu sulit. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami ya Bapa, untuk menjadi pelindung, bukan penonton. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengantara kami, Sang Penyembuh, dan Sang Kebenaran, kami berdoa. Amin. Tubuh-Mu kudus, tidak ada alasan, tidak ada jabatan, dan tidak ada kekuasaan yang berhak menodainya. Bila engkau menjadi korban, jangan merasa kotor. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Bila engkau menyaksikan ketidakadilan, jangan diam, tapi bersuaralah. Mungkin itu berat. Sebab dalam diam, kejahatan tumbuh. Tapi dalam terang kasih Kristus, luka disembuhkan dan keadilan ditegakkan. Saudara, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria.
Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.